Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang daya saing daerah. Jadi pengertian dasarnya ada daya saing daerah adalah pada dasar diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk berkompetisi dengan daerah lainnya secara keseluruhan. Bahwa daya saing daerah ini dimaksudkan untuk bersifat relatif, yaitu diukur berdasar perbandingan dengan daerah lainnya. Misalkan untuk bagian saya adalah Kota Solo itu untuk perbandingan dengan daerah yang relatif Sumatera Barat ya. Daerah seputaran Sumatera Barat seperti pada Kota Solo, Pariaman, dan lainnya. Dan dalam Permendagri 86 tahun 2017, analisis daya saing daerah ini diharuskan dalam bentuk analisis kondisi umum daerah, tapi indikatornya kurang kurang relevan untuk nilai tukar reputasi atau konsumsi dan infrastruktur dan lainnya. Selanjutnya, untuk landasan teori ilmiah, itu daya saing daerah dapat ditentukan berdasarkan konsep keuntungan cooperative advantage dengan membandingkan dengan kondisi rata-rata daerah. Bila analisis dilakukan dengan tingkat provinsi, maka perbandingannya adalah dengan rata-rata provinsi daerah lain. Jadi harus setara ya. Sementara tingkat kalau perbandingan provinsi dengan provinsi lainnya. Kalau kota kabupaten harus sebanding dengan kota kabupaten yang ada di provinsi tersebut. Jadi pengukuran daya saing daerah akan menjadi lebih konkret dalam bentuk indeks gabungan atau indeks komposit. Selanjutnya ini untuk rumus daya saing ekonomi daerah, kita sudah melakukan perhitungan melalui analisis FSR. Jadi kita bisa menambahkan, mungkin bisa di video sebelumnya kita sudah menghitung bagaimana diperolehnya PSI dan DSI, potensial dan difference. Itu bisa ditambahkan, keunikan dan potensi daerah itu bisa ditambahkan. Itu untuk mencari daya saing daerah atau DSID. Yang kedua itu daya saing investasi daerah. Kita memerlukan data penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Ya, pengukuran daya saing daerah penting bagi perencanaan pembangunan daerah karena dapat dijadikan perumusan strategi pembangunan sektor-sektor ekonomi. Jadi ini penting untuk perhitungan perhitungan PJPD atau perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah suatu kabupaten kota atau daerah provinsi. Yang pertama, kita menghitung daya saing ekonomi daerah (DSED) dengan menggunakan analisis subshare. Baik, saya akan men-share terkait dengan daya saing subshare. Subshare kita sudah tentukan hitung potensi pertumbuhan dan sumber pertumbuhan dari berbagai sektor. Kita telah memperoleh PSI dan DSI, potensial daerah dan eh, keunikan daerah itu sendiri. SED kita tinggal menjumlahkan PSI dan DSI. Jadi ini adalah hasil penjumlahannya setelah kita tambahkan dan kita tarik ke bawah. Ini adalah hasil penjumlahannya. Jadi dengan nominal 108 kita akan interpretasikan interpretasikan dari eh, modul modul ini tinggal menambahkan ya. Jadi hasilnya itu adalah 708 kalau yang di sini ya di modul. Berarti dari hasil pertemuan SD terlihat bahwa Padang mencapai 708 hasil terkandung oleh bahwa eh, sudah dari daerah lainnya ya. Dari daerah perhitungan ada 12 sektor yang positif. Jadi kita lihat di Sawalunto. Di Sawalunto ada DSD-nya itu ada yang positif, berarti di situ adalah sektor yang unggul dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Jadi ada beberapa sektor yang unggul. Pertama itu adalah sektor pertanian dan kehutanan. Ini minus. Dua, industri pengolahan ada 23. Ya ada satu, dua, tiga.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 sektor yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya di Sumatera Barat. Jadi PSID terlihat bahwa nilai totalnya adalah nilai totalnya adalah 108 juta 108 juta ya, 8 juta 8 miliar karena ini dalam miliar ya, 108 miliar dari oh, 108 miliar 108 juta ya, dari hasil yang terkandung bahwa ekonomi desa yang dari Solo tercukup di daerah Sumatera Barat. Selanjutnya kita masuk kepada substop share dulu. Untuk desa yang daerah, kita masuk ke bagian kedua adalah desa investasi daerah. Jadi desa investasi desa daerah ini adalah itu menggunakan perbandingan penanaman modal dalam negeri dan perbandingan penanaman modal asing dengan rata-rata keseluruhan apabila jumlah PMDN dan PMA lebih besar dibandingkan rata-rata maka dikatakan DSI tersebut tinggi. Jadi kita mencari rata-rata dari hasil penjumlahan PMA dan PMDN. Jika rata-rata tersebut lebih tinggi pada tahun tersebut itu adalah tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Seperti ini. Ini dijumlahkan PMA dan PMDN. Terus kita cari rata-rata. Setelah itu kita bikin kriteria. Jika lebih dari rata-rata maka itu kriteria tinggi dan kriteria rendah. Kita lihat yang di Solo. Untuk perhitungan DSID, Desa Investasi Daerah, jadi bisa kita lihat untuk PMD sendiri ada di kota Sorrento dan itu kecenderungannya naik dari tahun ke tahun. Namun untuk penanaman modal asing itu nihil pasca COVID dari 2021 hingga 2024 dan baru ada di tahun 2025 untuk penanaman modal asing. Dan kategorinya sudah kita bikin kategori dari rata-ratanya adalah 185 ribu, berarti di sini 165 juta ya. Berarti kita lihat dan fakta yang lebih tinggi di tahun 2023 hingga tahun 2005. Jadi awal pasca COVID itu dan 2021 dan 2022 itu tergolong penambahan modal investasi persaingan apa yang untuk investasi tersebut daya saing investasi tersebut sangat rendah dan di tahun 2023, 2024, 2025 itu cenderung di atas rata-rata dari Sumatera Barat. Jadi sedangkan daya saing tersebut lebih tinggi di tahun 2023, 2022 sehingga tahun 2025. Terima kasih untuk yang materi ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.